Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin ya. Pada video kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana men-setting tampilan toko online kita ini ya, agar dia tampil di homepage ya. Jadi kita akan men-setting homepage-nya mengarah ke toko online kita. Jadi misalkan kita mengklik home ya, dia akan tampil toko online kita langsung. Nah kalau ini kan tidak nih, masih nothing found. Berarti seperti ini belum disetting. Nah caranya gimana agar tampilan toko online kita langsung ya menuju ke shop ya. Kita masuk ke appearance ya, lalu kita klik customize. Oke. Nah, lalu kita masuk ke menu homepage setting. Kita pilih yang static page ya, static page. Lalu pada homepage-nya kita pilih shop. Mana? Ini shop ya. Lalu post page-nya ini nanti akan kita arahkan ke blog ya. Nanti akan kita buat blog ya, postingan blog untuk toko online kita. Ini kita biarkan dulu seperti ini supaya halaman awal dari toko online kita ini langsung menuju ke halaman produk ya. Kalau sudah kita klik publish. Oke, kalau sudah kita klik publish, kita cek lagi ya. Kita klik ke homepage, ke home ya. Apakah sudah mengarah langsung ke halaman toko online kita? Nah, sudah ya. Oke, jadi apabila kita mengklik ataupun membuka alamat ini, maka langsung tertuju ke halaman produk toko online kita. Nah, nanti kita akan belajar cara membuat menu ya. Di sini kan masih berantakan nih. Menunya nanti kita akan buat berdasarkan kategori ya. Berdasarkan kategori, lalu kita juga akan membuat menu blok ya. Seperti ini, contohnya seperti toko saya yang ini ya, yang sudah jadi. Nah seperti ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana men-setting menu seperti ini. Kita buat per kategori, lalu ada wishlistnya, chat, checkout, blog, dan kontak. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan untuk cara upload produk fisik ya. Cara upload produk fisik. Nah, untuk upload produk fisik, kita kembali ke menu WooCommerce, lalu ke menu produk ya. Oke. Kita sudah berada di menu produk pada WooCommerce. Untuk mengupload produk fisik, fungsinya sama saja ya, caranya sama saja, cuman ada penjelasan pada tipe produknya ya, seperti ini. Saya akan contohkan ya, saya akan mengupload produk baru. Kita klik add new, lalu saya buat di sini sepatu sport. Nah, di sini bisa teman-teman isi deskripsi dari produk teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Lalu saya akan buat kategorinya dulu di sini. Saya akan buat kategori baru ya. Add new kategori. Sepatu. Di sini bisa kita tempatkan apakah berada di bawah
kategori di dalam kategori clothing atau dia berdiri sendiri. Nah, saya akan tempatkan di kategori clothing saja. Lalu kita klik add new category. Akan muncul di sini. Oke, nah ini dia ya, sudah muncul. Lalu teksnya kita buat juga. Satu. Untuk produk image ya, produk image ini kita masukkan juga ya. Perlu diperhatikan buat teman-teman, seperti yang saya bilang kemarin, saya mengingatkan untuk produk image ini kita buat persegi ya. Kita buat persegi agar tampilannya menarik ya, menarik dan rapi. Saya sudah menyiapkan gambar produknya. Kita set produk image. Nah, untuk produk galeri ini bisa kita tambahkan juga tadi ya, gambar yang tadi. Oke. Nah, setelah itu ini deskripsi ya, deskripsi produk short description. Jadi deskripsi singkat tentang produk kita misalnya. Oke, saya berikan contoh saja seperti ini. Ini nantinya teman-teman bisa di setting ya, bisa disesuaikan ya, buat deskripsi semenarik mungkin. Di dalam deskripsi juga kita bisa menambahkan gambar ya, seperti ini. Seperti ini ya, yang sudah jadi ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, ini deskripsi singkat. Lalu ini deskripsi di bawahnya ya, dibuat semenarik mungkin. Nah, bisa kita masukkan gambar juga. Oke, seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan adalah pada produk datanya. Simple product ya, simple product. Di sini kita bisa memilih ada 4 model. Bisa kita pilih simple product, group product, eksternal, affiliate product, variable product. Nah, kalau untuk simple product ini kita bisa formatnya seperti ini. Di sini bisa kita masukkan harganya ya, sesuai dengan harga produk. Di sini misalkan harga promo 156.000. Oke, lalu harga regulernya 2,5, promonya 156. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur schedule ya, schedule untuk harga promo, sale price tanggal harga promo ya. Oke, nah untuk tanggal berakhirnya di sini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mau berapa hari nih, dalam seminggu misalkan sampai dengan atau 4 hari lah, jangan lama-lama ya. Misalkan sampai tanggal 16. Nah, jadi selama kurun waktu dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 16 itu harganya 156.000. Setelah lewat dari tanggal 16, maka harganya akan kembali normal menjadi 250.000. Seperti itu ya. Lalu untuk inventory kita bisa buat juga di sini sesuai manage stock. Nah, untuk manage stock apabila ini kita checklist ya. Di sini kita bisa memberikan quantity, stock quantity. Misalkan kita isi 100. Nah, quantity 100 ini akan berkurang sesuai dengan pembelian dari konsumen. Apabila ada konsumen yang sudah membeli sebanyak 5 buah, maka di sini akan berkurang secara otomatis menjadi 95 buah ya. Di sini don't allow aja, lalu low stock threshold. Ini maksudnya ya, apabila kita di sini kita membuat 10
ketika nanti jumlah produk atau jumlah sepatu ini sudah mencapai batas 10, kita akan mendapatkan notifikasi. Atau pemberitahuan melalui email atau istilahnya pengingat lah, kalau jumlah kuantiti dari produk sepatu ini ya tinggal 10 gitu. Jadi kita harus siap-siap nih untuk menambah stok gitu ya. Lalu sold individually ya. Ini apabila kita checklist ya, user hanya bisa membeli satu kali untuk produk sepatu ini. Nah, jadi dia tidak bisa membeli secara banyak atau lebih dari satu item. Ini saya beri contoh ya. Ini akan saya unchecklist lagi, kemudian akan saya update ya, saya publish, kita akan lihat perbedaannya. Oke, nah ini ya, ini inventory, ini ketika fitur sold individually ini belum saya checklist ya, tampilannya seperti ini. User bisa membeli lebih dari satu produk, bukan satu produk ya, bisa membeli lebih dari satu sepatu ya. Dia misalkan mau beli 5 sepatu nih, 5 sepatu ya, ini masih bisa. Tetapi ketika saya checklist untuk fitur sold individually, maka otomatis si user hanya bisa membeli satu kali, tidak bisa membeli lebih dari satu kali. Kita coba ya, ini akan saya update. Nah, kolom kuantitinya hilang, jadi langsung add to cart, fungsinya langsung add to cart. Nah, oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, saya mau menjelaskan tentang ini, fungsi dari fitur virtual downloadable. Jadi fungsi dari fitur virtual downloadable ini adalah untuk produk-produk non-fisik. Contohnya produk yang mesti kita download, seperti musik ya, file musik, album, e-book ya, bisa juga e-book ataupun software yang bisa kita download langsung. Nah, saya akan peragakan contohnya. Ini kalau kita checklist ya, lihat perbedaannya, shippingnya akan hilang karena untuk produk virtual ini tidak memerlukan shipping. Nah, downloadable, dia akan muncul dua kolom ya, beberapa kolom ya. Di sini ada downloadable files. Di sini fungsinya kita bisa menaruh file ataupun file download yang akan kita berikan kepada user. Paham ya? Misalkan di sini ya, saya beri nama file e-book ya. Lalu di sini bisa kita menggunakan file URL ya, melalui misalkan alamat dari Google Drive, terus OneDrive ya, terus yang lainnya pokoknya yang sejenis. Kemudian bisa juga kita upload langsung melalui file yang ada pada PC kita. Choose file ya. Nih, saya contohkan. Saya mau mengupload e-book. Oke, sudah ya. Ini sudah masuk. Kemudian download limit. Nah, download limit ini maksudnya pembatasan. Kalau kita biarkan kosong, ya, user bisa mendownload produk e-book ini kapan saja tanpa batasan waktu. Apabila ini kita buat terbatas ya, misalkan maksimal 50 kali download ya. Ini setelah 50 kali download, user sudah tidak bisa lagi mendownload produk e-book ini. Ya, paham ya teman-teman? Oke. Kemudian kita juga bisa memberikan expired
download expired. Misalkan kita, kalau saya masukkan di sini 5 ya, berarti 5 hari ke depan ya, dalam kurun waktu 5 hari link ini bisa kita download. Tapi setelah lewat dari 5 hari, maka link ini sudah tidak bisa kita download, alias expired. Oke, seperti itu. Kita akan peragakan ya. Ini saya update. Oke. Saya update. Ini contoh ya, misalkan produk sepatu ini produk digital lah. Anggap aja ini produk digital. Oke, ini invoice-nya ya. Invoice bank billing address. Oke. Sekarang saya akan lihat ordernya. Di sini kita bisa lihat order. Nah, ini on hold ya. Bisa kita klik. Nah, ini pesanannya, pesanan yang masuk tadi ya, sepatu sport. Ini anggap aja produk digital ya tadi. Saya mau menunjukkan saja fungsinya tadi mengenai produk digital. Di sini apabila vendor sudah memberikan komplit ya, komplit lalu update. Order update. Oke. Kemudian saya akan lihat di email masuk ya. Ini saya post dulu ya. Oke. Nah, di sini kan ada, kita bisa lihat ya di menu orderan ini bisa kita buka. Lalu di sini terlihat ya rincian dari pemesanan si user ya. Pada status ini on hold ini masih ditahan artinya. Jadi kita masih belum merubah status sampai si user mentransfer ataupun mengirimkan bukti transfer pembayaran. Setelah user memberikan bukti transfer pembayaran ya, baru bisa kita beralih ke langkah selanjutnya. Misalkan proses ya. Kalau proses ini biasanya kalau produk fisik ya, ini bisa kita rubah ke proses dalam proses pengiriman. Jadi kalau sudah sampai baru kita klik complete. Nah, di sini kita juga bisa melakukan order action. Maksudnya kita bisa mengirimkan email invoice ataupun order detail kepada konsumen kita. Ya, di sini kita bisa pilih email invoice, terus resend new order notification, regenerate download permission. Nah, karena ini adalah produk digital, pertama saya akan mencoba mengirimkan email invoice ya. Seperti ini, email invoice, lalu kita klik tombol yang ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman juga harus mendownload plugin mailer ya. Fungsinya untuk membantu mengirimkan pesan ataupun email ke user. Di sini ketikkan saja mailer. Oke, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih yang ini, post SMTP mailer. Lalu klik install, kemudian aktifkan. Oke, saya sudah menginstal ya, sudah menginstal dan mengaktifkan. Kemudian kita kembali ya. Baru teman-teman bisa mengklik tombol ini, send ya, mengirimkan email invoice. Lalu si user akan menerima pemberitahuan seperti ini. Nah, akan masuk di emailnya, di inboxnya. Ya, pemberitahuan.
Kemudian apabila si user sudah melakukan transfer, di sini bisa kita ubah menjadi complete. Lalu kita klik update. Oke, complete. Kemudian kita klik regenerate download permission. Seperti ini ya. Kemudian kita klik kirim. Order update. Oke ya, kita lihat ke email user. Ada pemberitahuan ya, your online shop order is now complete. Nah, di sini akan muncul. Ini anggaplah produk digital ya, produk downloadable ya. Di sini ada produknya, lalu ada link downloadnya. Terus ada tanggal expirednya. Tanggal expirednya tanggal 18 bulan 12. Oke, seperti itu. Jadi apabila dia lewat dari tanggal 18, maka user tidak akan bisa melakukan download. Nah, ini akan kita coba ya. Kita download filenya. Nah, muncul ya file downloadnya. Kemudian kita klik download. Oke. Ini sudah terdownload. Ini untuk produk digital ya, produk digital yang downloadable, tidak memerlukan istilahnya apa, member area, dia langsung download. Nah, kita akan lihat di sini di sini kita bisa melihat untuk download produk permissionnya ya. Ini sudah terdownload sebanyak 4 kali. Oke, sebanyak 4 kali. Di sini download remaining sudah berkurang ya, 46. Oke, seperti itu ya pengaturannya dan juga cara pengiriman untuk produk-produk digital. Baik, kita akan lanjut lagi pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.